La ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Sultan di sini maksudnya adalah dalil. Jadi semestinya apapun yang kita lakukan terutama dalam agama ini, itu kita harus punya hujjah. Di sini hujjah Allah bahasakan dengan sultan. Sultan. Sultan itu apa? Sultan itu yang punya kuasa besar. Maka hujjah dalam agama itu seperti sultan yang bisa berotoritas membenarkan atau tidak sesuatu. Maka dalam agama kita ini benar atau tidaknya sesuatu tegak pada hujjah. Kalau hujjahnya ada, benarlah dia. Tapi kalau hujjahnya tidak ada, tidak benar dia. Walaupun mungkin menurut akal kita atau akal-akalan kita benar. Ya. Maka dalam beragama, klaim benar atau tidak dalam agama, laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Bawalah hujjah yang jelas. Bawalah bukti yang jelas. Bawalah referensi yang benar. Apakah ada ayat Quran membolehkan itu? Apakah kemudian ada hadis Nabi membolehkan begitu? Apakah kemudian qaulus sahabah ada membolehkan itu? Apakah kemudian para ulama-ulama ada membolehkan itu? Harus jelas. Bukan mengikut selera kita. Ya? Bukan mengikut selera kita. Bahkan di dalam surah Al-Kahfi ini juga ada Allah Ta'ala sebut, di akhirat nanti orang yang paling merugi itu siapa? Orang yang melakukan amalan yang sebenarnya tidak baik di sisi Allah, tapi dia pandang baik. Menurut dia ini baik, ini mantap, ini sibuk dia melakukan itu sewaktu hidup. Di akhirat merugi, bahkan orang yang paling merugi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang paling merugi itu adalah orang yang sebenarnya amal dia itu sesat. Malangnya yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia menyangka bahwa dia sedang melakukan kebaikan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena menghukum sesuatu mengikut perasaan dia. Saya rasa ini bagus kan. Itu rasamu. Tidak bisa rasa kita menentukan sesuatu itu baik atau tidak. Dalam hal agama loh ya. Tidak bisa. Harus ada sultanin bayyin. Harus ada hujjah yang jelas. Harus ada referensi yang jelas dalam agama, Quran, hadis, qaulus sahabah, ya, atau setidaknya pendapat para ulama, itu yang harus menjadi pegangan bagi kita, bukan ikut apa yang kita rasa. Baru kemudian mereka mengatakan, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Maka siapakah orang yang paling zalim dari orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah Ta'ala. Mereka yang mensyirikkan Allah itu adalah orang-orang yang membuat dusta terhadap Allah. Kenapa dikatakan mereka membuat dusta terhadap Allah? Karena mereka telah menjadikan sekutu bagi Allah. Karena mereka telah membuat sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling zalim, yang paling buruk dalam konteks berdusta adalah membuat dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi